Bab 81. Sukai vs Ratu Nyamuk Darah. Siang hari terik, matahari sudah berada di atas kepala. Sayangnya sinar matahari tertutup oleh kumpulan nyamuk darah yang membuat seluruh dataran menjadi gelap. Tepat di atas hutan, Kai terbang di atas awan dan di depannya terpampang jelas seorang remaja cantik dengan dua sungut yang merupakan perwujudan rayu nyamuk darah. Manusia, aku mengagumi keberanianmu dengan mencoba menghentikanku seorang diri, tapi sayangnya kau cukup bodoh. Hanya seorang Raja Dao Realem berani menghadangku, haha. Kai diam tak bersuara, lah tahu bahwa wanita muda di depannya sangat kuat, Yi. Analisis. Ding. Memuat analisis. Memuat. Status. Asteris nama, Xian Lu. Ras, nyamuk darah. Umur. Kultivasi asteris. Melihat analisis yang Yi berikan membuat ekspresi Kai semakin suram, lah menduga wanita muda di depannya setidaknya berada di atas ranah half god. Tubuh Kaisar Petir masih membara di tubuh kecil Kai, menggenggam erat pedang Thunderbird. Kai menyerang. Melesat Kai mengeluarkan aura Dewa Naga, Zeus. Hia. Tekanan gravitasi di sekitar Kai bertambah 5 kali lipat tapi itu tidak terlalu berefek pada Ratu Nyamuk, sedangkan raungan naga menggema di seluruh daratan memekakan telinga. Tersenyum kecil, Ratu Nyamuk menghilang dan muncul kembali di belakang Kai. Tangan lancipnya mencoba menusuk perut Kai. Sadar, Kai mencoba menghindar. Sayangnya lah sedikit terlambat dan serangan dari Ratu Nyamuk menggores perutnya menimbulkan luka sayatan yang cukup dalam. Kai terbang menjauh, dan luka goresan di perutnya perlahan-lahan sembuh, semua itu berkat tubuh naga yang ia miliki. Tubuh Kaisar Petir tidak cukup kurasa. Mengepalkan kedua tangan, Kai mengaktifkan titel Kaisar Bintang dan lah juga membeli sebuah kartu peningkatan di toko sistem seharga 10 miliar poin. Wus! Semakin lama semakin mengerikan aura yang terkumpul di tubuh Kai, rambutnya memutih dengan tanda api putih membakar di dahi Kai membuka matanya. Ledakan! Aura kuat keluar dari tubuhnya menimbulkan sebuah ledakan yang cukup bear membunuh ribuan nyamuk darah yang jaraknya dekat dengan Kai. Sebaliknya ekspresi mengerikan terlihat di wajah Ratu Nyamuk Darah, Kaisar Bintang. Jejak kebencian yang sangat dalam terukir di wajah Ratu Nyamuk. Ratu Nyamuk melesat ke arah Kai sambil mengepalkan tangan kanan, teknik penguatan tubuh, fisik roh. Kulit putih Ratu Nyamuk perlahan menghitam, sedangkan keduanya mulai mengeluarkan uap panas yang sangat hebat. Fisik roh. Sebuah teknik kuno yang membuat tubuh penggunanya dapat berubah bentuk menjadi senjata sesuai keinginan dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Melesat, Ratu Nyamuk dengan kecepatan yang luar biasa mengarah pada Kai, bahkan setelah mengalami perubahan Kaisar Bintang. Kai masih belum dapat melihat kecepatan Ratu Nyamuk dengan jelas. Di sana, Kai menengok ke samping kanan sebuah tinju dengan kekuatan tinggi hampir mengenai kepalanya. Lah menghindar menstabilkan tubuh di udara kemudian mulai mengalirkan energi petir ke dalam pedang Thunderbird. Sebuah cahaya menyala dari pedang Thunderbird yang Sukai pegang, perlahan-lahan muncul sebuah jiwa keluar dari pedang itu dan berbentuk sebuah burung petir berwarna biru cerah. Siapa kamu? Tanya Kai. Tetapi sebuah pukulan lagi mengarah kepadanya membuatlah menghindar dengan gesit. Aku roh pedang, Thunderbird Spirit. Menggeleng-gelengkan kepala, Kai fokus pada remaja cantik di depannya, menggenggam erat pedang Kai berusaha menyerang. Tubuhnya melesat ke depan diikuti oleh kilatan petir di belakang tubuhnya. Ratu Nyamuk mengubah tangan kanannya menjadi sebuah pedang hitam panjang, mengeluarkan teknik tusukan pedang darah. Dua cetakan pedang raksasa saling bertubrukan di atas awan membuat ledak yang sangat keras terjadi. Kai terpental mundur sejauh 100 meter sedangkan Ratu Nyamuk mundur sejauh 30 meter. Tangan Kai gemetar menahan serangan hebat yang Ratu Nyamuk keluarkan. Luka Kai sembuh dalam 2 nafas, lah menatap Ratu Nyamuk yang saat ini sedang melesat ke arahnya. Teknik pedang pemusnah.
Palm Sword Illusion. Ratusan cetakan pedang raksasa mengelilingi tubuh Kai, menyerang bersama dan selaras dengan gerakan yang Kai lakukan. Wus, bang. Setelah bertukar serangan sebanyak 39 langkah, Kai terkena pukulan telak tepat di dadanya dan membuatnya terhempas mundur sejauh ribuan kilometer menabrak sebuah pohon raksasa. Gerak. Kai memuntahkan seteguk darah segar keluar dari mulutnya, lalu mencoba berdiri dengan rasa sakit yang sangat luar biasa di dada. 4 tulang rusuk hancur, untungnya organ dalam milik Kai tidak mendapat luka yang terlalu parah. Sekali lagi berkat tubuh naga luka miliknya sembuh dalam semenit. Berdiri tegak menatap langit, Kai memikirkan metode untuk melawan musuh yang sangat kuat di depannya. Tak menyangka dengan menggunakan 2 kartu trufnya jarak kekuatan antara dirinya dan Ratu Nyamuk masih terpaut sangat jauh. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Api Phoenix dan api neraka keluar dari tubuh Kai. 2 api berwarna merah menyala dan warna ungu kehitaman berputar-putar di udara kosong. Kai menarik kedua api dan menggabungkan dengan tubuh Kaisar Petir. Duar. Lonjakan energi yang sangat kuat terus-menerus meresap ke dalam tubuh Kai, kekuatannya melonjak sekali lagi menjadi 5 kali lipat. Dengan ini, Kai yakin dapat menutup celah antara dirinya dan Ratu Nyamuk, terbang tinggi di udara melesat dengan kecepatan penuh mengarah ke Ratu Nyamuk. Tinju Kaisar, pukulan penghancur. Mengumpulkan ki dalam telapak tangan, gerakan gesit Kai menimbulkan sebuah cetakan raksasa dengan gambar sebuah tinju diikuti oleh kilatan petir dan 2 api berwarna merah dan ungu. Sebaliknya Ratu Nyamuk menahan dengan telapak tangan kosong dengan wun yang merembes keluar dari tubuhnya membuat telapak tangan menjadi seukuran binatang raksasa. Bang! Ledakan! Di udara Kai dan Ratu Nyamuk terus-menerus saling bertukar serangan. Suatu kali Kai dapat mendaratkan pukulan dan sebuah sayatan pedang di tubuh Ratu Nyamuk. Ratu Nyamuk juga membalas serangan yang Kai lancarkan dengan sebuah tapak hitam dengan ki korosif yang hebat. Pada akhirnya kedua orang itu terhempas mundur sejauh ratusan meter jauhnya. Keduanya menabrak sebuah gunung raksasa yang mengitari hutan. Nafas Kai terengah-engah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Hahaha, sepertinya titel Kaisar Bintang dan tubuh Kaisar Iblis tidak lama lagi akan segera berakhir. Menelan pil penyembuh, Kai bangkit dan terbang kembali di atas awan. Hai, Roh Pedang, dapatkah kau memberi sedikit bantuan padaku melawan Ratu Nyamuk di sana? Sebenarnya aku bisa memberimu sedikit kekuatanku, sayangnya saat ini aku hanya memiliki 10% dari kekuatan asliku dan itu tidak akan cukup membantumu melawan monster itu. Tidak apa-apa, kau bisa berikan itu padaku. Roh Thunderbird kemudian mulai menghilang menjadi gumpalan udara dan aura miliknya mulai masuk ke dalam tubuh Sukai. Seketika muncul sebuah sayap berwarna biru cerah dengan elemen petir mengitari sayap yang ada di punggung Sukai. Mata emas miliknya sedikit berubah warna menjadi putih kebiruan, aura di sekitarnya berubah. Aura kuat dan mendominasi mulai merembes keluar membuat suasana di sekitar hutan menjadi suram. Pedang Thunderbird di tangannya seolah-olah sudah menyatu menjadi satu dengan tubuh Kai membuatnya dapat merasakan kekuatan luar biasa dari bilah pedang. Ayo akhiri ini dengan satu serangan. Bab 82. Celah ruang dan waktu. Masih di atas hutan kematian, Sukai kini sedang mendapatkan kekuatan pada puncaknya. Transformasi setelah mendapat kekuatan dari roh Thunderbird sedikit meningkatkan kekuatan Sukai, ditambah dengan Daw of Dragon kini kekuatannya melejit. Selanjutnya, Sukai menatap Ratu Nyamuk dan mulai mengeluarkan sebuah tebasan pedang. Tebasan pedang berwarna merah ungu menyala-nyala di atas awan dengan aura pembantaian yang luar biasa di setiap hembusan pedang. Jadi Kai berniat mengakhiri ini dengan satu serangan. Maka akan kulayani dengan seluruh kekuatanku. Ratu Nyamuk sekali lagi mengalami transformasi, berbeda dengan kebanyakan binatang legenda, ras nyamuk darah merupakan salah satu ras langka yang memiliki elemen kegelapan yang sangat kuat,
bahkan jika dibandingkan dengan binatang kuno, ras nyamuk darah hanya tertinggal sedikit di bagian kekuatan. Setelah transformasi, kekuatan Ratu Nyamuk sekali lagi meningkat dan hampir menyamai Kai yang sudah mengerahkan segala kekuatannya. Seni tapak kegelapan, 3000 tapak membara. Di atas awan tepat di depan Ratu Nyamuk, muncul sebuah cetakan telapak tangan yang masing-masing memiliki ki kegelapan dan berjumlah 3000 tapak. Diam-diam, Kai menghilang menggunakan skill teleport dan muncul di belakang Ratu Nyamuk yang sedang fokus mengeluarkan teknik miliknya. Saat pukulan Kai hampir mengenai bagian belakang Ratu Nyamuk, terdengar suara pelan keluar dari mulut Ratu Nyamuk, "Kau pikir dengan menggunakan cara yang sama dapat melukaiku? Haha, tapak racun." Telapak tangan tepat mengenai dada Kai membuatnya terpental sejauh ribuan meter dengan bekas telapak tangan berwarna hitam di dadanya. Darah menyembur keluar dari tenggorokan, racun yang terkandung dalam serangan telapak tangan nyali menyebar ke seluruh tubuh. Gerah, darah sekali lagi keluar, seluruh organ dalam tubuh Kai seakan hancur, seluruh tulang rusuknya patah. La tidak menyangka bahwa Ratu Nyamuk menyadari serangan mendadak miliknya, bahkan dapat membalas dengan tepat di dada. Saat pandangan miliknya mulai kabur tiba-tiba, pemberitahuan sistem mulai terdengar di telinganya. Tian memiliki Deat Aura sebanyak 150.000, apakah Tuan ingin mengubah Deat Aura untuk meningkatkan tubuh Dewa Kematian, YNO? Kai mengangkat jari telunjuk sekuat tenaga berusaha menekan tombol Y di layar hologram di depan. Klik, jari Kai akhirnya menekan tombol Y di depan. Kai melayang diikuti oleh aura hitam luar biasa yang mengelilingi seluruh tubuhnya, aura kegelapan yang pekat bahkan melebihi elemen kegelapan yang Ratu Nyamuk miliki. Sekali lagi tubuh Kai mengalami transformasi, dengan aktifnya tubuh Dewa Kegelapan. Kekuatan Kai melonjak ke arah di mana ia tidak bisa bayangkan. Rambut putihnya sebagian menghitam sedangkan bola matanya berubah menjadi hitam legam tanpa ada sebuah pupil di kedua matanya. Cahaya hitam yang berputar-putar mengitari tubuh Kai mulai bereaksi dengan elemen kegelapan yang Ratu Nyamuk miliki. Seri, Saah, elemen kegelapan milik Ratu Nyamuk tiba-tiba tersedot, dan yang menyerap elemen itu tidak lain adalah Kai dengan wajah dingin dengan aura kematian yang sangat kental merembes keluar dari tubuhnya. Pedang Thunderbird tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat dan sayap burung yang tumbuh di punggung Kai juga berubah menjadi merah kehitaman layaknya seorang iblis. Raut wajah Ratu Nyamuk menjadi jelek, La seger menjauh agar elemen miliknya tidak terserap oleh tubuh Kai. Sayangnya usaha Ratu Nyamuk sia-sia. Seberapa jauh La terbang, aura kegelapan miliknya pasti akan terserap oleh tubuh Kai. Hal yang sama juga dialami oleh anak buah Ratu Nyamuk, karena elemen kegelapan milik anak buah Ratu Nyamuk tidak sebanyak miliknya. Satu persatu anak buah Ratu Nyamuk tergeletak lemas karena kurangnya asupan elemen kegelapan. Mencengkram erat pedang Thunderbird yang sudah menghitam, Kai menebaskan pedang tersebut menciptakan sebuah gelombang energi kegelapan yang merenggut nyawa sebagian anak buah Ratu Nyamuk. Pemberitahuan dari sistem yang terus-menerus bergema di telinga Zukai, tetapi karena saat ini Kai dalam keadaan tidak sadar, sebuah sisi lain dari jiwanya sedang mengendalikan tubuhnya. Melihat hal itu, jejak kemarahan Ratu Nyamuk semakin dalam. La tidak mencoba menjauh lagi tetapi berusaha mendekati Kai dengan kecepatan penuh miliknya. Matilah. Sebuah cakar raksasa menyayat udara dan langsung mengarah di mana tubuh Kai berada. Saat serangan hampir mengenai tubuh Kai, diam-diam Ratu Nyamuk tertawa senang melihat kebodohan manusia di depannya. Sayangnya harapannya pupus karena saat serangan mengenai tubuh Kai, cakar raksasa itu berubah menjadi gumpalan udara hitam yang kemudian diserap oleh tubuh Kai. Kai melirik ke samping dengan tatapan dingin dan tanpa ekspresi ia menghilang dan muncul tepat di depan Ratu Nyamuk. Bilah pedang Thunderbird segera melancarkan serangan dengan menusuk perut Ratu Nyamuk, karena tubuh fisik yang Ratu Nyamuk miliki, serangan Kai hanya menggores sebagian tubuhnya.
Ratu Nyamuk menjauh memegangi bagian tubuhnya yang terluka dan perlahan sembuh. La menatap Kai dengan perasaan marah, takut dan kebencian. Menstabilkan tubuhnya di udara, Ratu Nyamuk kembali melancarkan serangan. Kali ini tapak raksasa dengan sebuah cetakan cakar besar terukir di udara dan menyerang Kai secara bersamaan. Kai membuka mulutnya, berkata pelan, badai neraka. Mengibaskan pedang hitam, muncul sebuah bayangan arwah raksasa berwarna hitam dan jahat. Hanya dengan aura yang dimiliki oleh arwah raksasa, seluruh bagian hitam mulai layu, banyak tumbuhan bahkan tanaman herbal menjadi mati tanpa energi kehidupan sama sekali. Serangan Ratu Nyamuk dan badai neraka mulai saling bertubrukan. Bisa dilihat dengan jelas bahwa arwah hitam dengan mudah melahap kedua serangan Ratu Nyamuk dan langsung menyerang ke arah Ratu Nyamuk berada. Ledakan. Bawahan Ratu Nyamuk tewas dikarenakan ledakan aura dari badai neraka, sedangkan tubuh Ratu Nyamuk terkoyak bersamaan dengan hilangnya arwah hitam, akibat serangan yang sangat dahsyat. Ding! Berhasil membunuh, Ratu Nyamuk Darah, mendapatkan 100 miliar poin sistem, mendapatkan 200 miliar poin pengalaman. Muncul sebuah celah seperti black hole berukuran raksasa menyerap segala sesuatu yang ada. Kau masih terlalu lemah ayah. Melawan lalat kecil seperti itu saja hampir merenggut nyawamu. Kuharap kau bisa segera menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam ibu. Ucap jiwa di tubuh Kai pelan, kemudian perlahan-lahan tubuh Kai kehilangan kesadaran dan tersedot ke dalam celah ruang dan waktu. Di dalam mansion, tubuh Yi berada di sana mengalami rasa sakit yang luar biasa, Kai GG. Dia sedang dalam bahaya. Tiba-tiba tubuh Yi menghilang di dalam mansion tanpa ada seorang pun yang menyadari. Bibi Yao dan Jiu Yang Lin juga merasakan perasaan tidak enak yang membuat hati mereka terus tertekan. Kakak Yao, entah bagaimana hari ini aku merasa Kai GG sedang dalam masalah. Ucap Jiu Yang Lin mengutarakan isi hatinya. Sama halnya dengan Bibi Yao. Hatinya merasa sangat tidak nyaman dan gambaran Kai terus-menerus keluar dari pikirannya. Sama dengan Mu adik Lin, entah kenapa perasaanku saat ini memberitahu bahwa Tuan Muda sedang dalam bahaya. Di dalam celah ruang dan waktu, tubuh Kai perlahan berubah kembali seperti semula, tanda api putih di dahinya menghilang, tubuh Kai terbawa arus ruang dan waktu dalam keadaan tidak sadar. Hukum ruang dan waktu mulai mempengaruhi tubuhnya, dimulai dari bagian kaki Kai yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan menghilang kemudian beralih ke tubuh dan kedua tangannya saat hendak kepala miliknya hendak menghilang juga, Yi datang tepat waktu dan menghentikannya. Tubuh mungil Yi berubah menjadi cahaya terang dan berputar-putar mengitari tubuh Kai, membuat tubuh Kai perlahan-lahan menjadi normal. Hahaha. Untung saja aku datang tepat waktu, untuk saat ini aku harus fokus melindungi tubuh Kai GG dari hukum ruang dan waktu. Tenang saja Kai GG, aku pasti akan melindungimu. Akhirnya selama periode waktu tertentu keluar cahaya putih terang berbentuk lingkaran dan menyedot Kai dan Yi keluar dari sana. Bab 83. Terlempar kembali ke bumi N bagian 2. Sebuah titik cahaya berwarna emas keperakan menyedot tubuh Kai dan Yi. Yi membuat sebuah barier pelindung untuk melindungi tubuh mereka berdua. Di sebuah planet berbentuk bulat, bumi. Tiba-tiba dua lintasan cahaya terbang menuju ke sana. Kelap-kelip cahaya itu layaknya sebuah bintang yang bersinar di hari malam. Di sebuah rumah sakit di kota Huxia, terdapat sebuah pasien yang berhasil selamat dari kecelakaan. Perlahan-lahan pemuda itu membuka matanya. Setelah kesadarannya kembali, La terkejut. Bangunan ini, bukankah mirip dengan rumah sakit yang ada di kehidupanku dulu? La menengok ke samping kanan kiri dan menyadari banyak lansia yang sedang dirawat di sana. Pemuda itu tenang mengambil cermin di samping tempat tidurnya. La berkaca. Sebuah bayangan muncul di dalam cermin yang memunculkan sosok pemuda remaja dengan wajah yang tidak terlalu tampan. Tiba-tiba pemuda itu terkejut, tidak mungkin kan?
Apakah ini mimpi? Mencubit tangan kanan dan masih merasakan sakit. Kedua tangan pemuda itu bergetar hebat. Mustahil. Ini bumi. Mencoba bergerak, seluruh tubuhnya sulit digerakkan, sebab ia terluka sehabis kecelakaan di bus menyebabkan kedua tulang kakinya patah. Menutup mata pemuda dengan baju khas rumah sakit mulai mengedarkan ki ke tulang yang patah agar dapat segera sembuh. Membuka mata, pemuda itu terkejut. Ia menutup mata dan mengulangi proses yang sama berkali-kali. Ekspresi tidak percaya muncul di raut wajahnya. Kenapa aku tidak bisa mengolah ki milikku? Jangan-jangan semua yang aku alami saat itu hanyalah mimpi. Tapi jika itu hanyalah mimpi, kenapa sensasinya sangat nyata? Ucap pemuda itu dengan ekspresi bertanya-tanya. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita memanggil namanya, "Kai, bagaimana keadaanmu?" Tanya suara lembut wanita dari luar kamar. Tak asing dengan suara ini, tiba-tiba air mata menetes keluar dari wajahnya. "Ibu," itulah hal pertama yang ia ucapkan. Pintu terbuka memperlihatkan sesosok wanita paruh baya sederhana sambil membawa sebungkus kotak makan. Senyum tulus terlihat dari wajah wanita paruh baya itu. "Kai, apakah kamu baik-baik saja?" Tanya wanita di depan pintu dengan ekspresi khawatir. Mengusap air mata di matanya, Kai tersenyum menatap wanita paruh baya, berkata, "Aku tidak apa-apa ibu." "Syukurlah, begitu aku mendengar kamu mengalami kecelakaan, aku sungguh khawatir. Jika kau meninggalkanku ibu, siapa yang akan menemani ibu setelah itu?" Ucap wanita paruh baya menghela nafas lega. "Haha, ibu, apakah itu nasi goreng kesukaanku?" Berjalan mendekat ibu, Kai membuka bungkusan pada kotak makanan dan terlihat sebuah nasi goreng dengan sebuah telur dadar di dalam kotak. "Buka mulutmu." Disuapi oleh ibunya. Kai merasa sedikit malu. "Bu, aku sudah dewasa. Aku bisa makan sendiri." Mendengar ucapan anaknya, dia tersenyum mengambil sesuap sendok lalu menyuapi Kai yang sedang terbaring di tempat tidur. Malam hari tiba, ibu Kai sudah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Kini Kai yang sedang sendiri di dalam kamar mulai memanggil Yi dan sistemnya. "Yi, sistem, apakah kamu mendengarku?" Tidak ada jawaban. Kai tidak berputus asa, terus mengulangi kalimatnya selama beberapa jam dan masih tidak ada tanggapan dari sistemnya. Ia merebahkan tubuhnya, menghela nafas panjang. Ia mencoba mengintip kejadian terakhir yang ia alami di dunia kultivator. Saat itulah sedang terkena telapak racun dari ratu nyamuk yang membuat organ internal dan tulang rusuknya patah, sehingga membuat penyebaran racun di tubuhnya menyebar dengan cepat. Saat ketika dirinya mengingat Yi, Bibi Yao, Jiu Yanglin, dan anak-anak angkatnya, matanya tiba-tiba meneteskan air mata. "Kenapa aku menangis?" Tiba-tiba rasa sesak muncul dari dalam dada. Semakin mengingat keluarganya di dunia kultivator, semakin sakit yang Kai rasakan. Semua itu hanyalah mimpi. Perlahan-lahan Kai menutup kedua matanya dan saat itu juga terdengar suara gadis yang tak asing ia dengar. "Ding. Memulai resistem. Memulai proses." Terkejut, Kai duduk sambil melihat ke samping kanan kiri. Reaksinya sama persis seperti saat dirinya tiba di dunia kultivator. Resistem berhasil dimuat, memulai koneksi dengan pemilik. 25%, 50%, 75%, 100%. Suara imut dari seorang gadis kecil tiba-tiba terdengar. "Kai GG, apakah kau baik-baik saja?" Kai tercengang. Mendengar suara itu, kehangatan meresap ke dalam hatinya. Ia menatap layar hologram di depannya. "Aku baik-baik saja. Bagaimana keadaan dunia kultivator? Bagaimana bisa aku kembali ke bumi? Kenapa aku tidak bisa mengolah energi Ki?" Berbagai pertanyaan dari Zukai membuat Yi tertawa kecil, menjelaskan kepada Kai keadaan dunia kultivator. Setelah Kai membunuh ratu nyamuk, serangannya membuat sobekan ruang dan membuka celah ruang dan waktu sehingga membuatnya terlempar kembali ke bumi.
Itu karena saat ini tubuh yang Kai Gege gunakan adalah tubuh lama kamu, juga tubuh lama Kai Gege tidak memiliki meridian dan juga laut Qi dan Tian. Jelas Yi. Kai mengangguk kemudian bertanya sekali lagi, kalau begitu di mana tubuhku? Dan juga apakah aku masih bisa kembali ke sana? Asteris tubuh Gege saat ini sedang berada di dunia jiwa, karena tubuh Kai Gege saat ini sedang dalam masa penyembuhan. Yi memindahkan jiwa Kai Gege ke dalam tubuh lama kamu. Tentu saja bisa, tapi untuk saat ini Kai Gege harus menembus ranah pendekar raja agar dapat menggunakan sistem asteris. Kai mengangguk paham, setelah itulah mengambil sikap bersila dan mulai berkultivasi. 1 jam berlalu, Kai membuka mata dengan raut wajah masam. Qi di bumi terlalu tipis, bahkan selama 1 jam aku belum bisa menerobos ke ranah pembentukan Qi. Tersenyum kecut, Kai kembali duduk bersila dan mulai berkultivasi. Esok paginya sinar matahari masuk dari jendela, merasakan kulitnya hangat. Kai membuka mata menghentikan kultivasinya. Aku sudah berkultivasi semalaman, bahkan itu tidak sanggup untuk menembus pembentukan Qi tier 1. Kai merasakan sedikit Qi mengalir dari dalam tubuhnya, meridiannya sudah terbentuk walaupun ukurannya bisa dibilang sangat kecil tapi itu cukup untuk mengalirkan Qi, juga dantiannya juga sudah terbentuk. Sukai mulai mengarahkan Qi miliknya perlahan-lahan ke dalam kedua tulang kakinya, perasaan hangat dan nyaman mengalir dari ujung kaki sampai lutut. Setelah setengah jam mengalirkan Qi, Kai dapat bergerak kembali. Ia berdiri dan langsung memberitahu dokter bahwa dirinya sudah sembuh. Dokter ruang merawatnya langsung tersentak kaget, ia tak percaya dan mulai memeriksa kondisi Kai. Tulang yang awalnya sudah patah dan membutuhkan waktu 2 bulan untuk sembuh tapi 1 hari sudah sembuh, siapa yang dapat percaya itu? Akhirnya dokter mengizinkan Kai untuk keluar. Kai keluar dari rumah sakit dan langsung kembali ke rumah. Rumah Kai terletak di perempatan jalan, tepatnya di sebuah rumah makan yang cukup sederhana. Melihat rumahnya setelah 3 tahun berada di dunia kultivator membuat Kai tersenyum bahagia. Berlari dan membuka pintu, pandangnya tertuju oleh sesosok wanita paruh baya yang sedang membersihkan meja dan kursi. Ibu, aku pulang. Terima kasih buat semua yang sudah membaca karya saya. Harusnya update chapter ini tadi malam tapi autornya ketiduran, haha. Autornya sehabis ini mau merevisi chapter-chapter sebelumnya yang banyak tipe atau kata-kata yang gak enak dibaca. Jadi buat yang nunggu kelanjutannya insya Allah autor bakal lanjut minggu depan atau setelah autor merevisi. Bab 84, Rumput Roh. Di sebuah taman yang cukup luas terlihat seorang pemuda sedang duduk di bangku taman dengan tubuh penuh keringat. Pemuda itu menarik nafas panjang dan mengeluarkannya. Adalah Sukai. Selama bertarung dengan Ratu Nyamuk Darah, membuka celah ruang dan waktu yang menyebabkan dirinya terlempar ke bumi. Walaupun kultivasi miliknya menghilang, Kai tidak begitu sedih karena ia bisa bertemu ibunya kembali. Memandang pohon-pohon besar di depannya, Kai dengan nafas terengah-engah berkata pelan, sudah 1 minggu aku kembali ke bumi, mengapa aku bahkan belum mencapai ranah pembentukan Qi? Setelah mengingat selama 1 minggu penuh ia berkultivasi tapi bahkan belum mencapai ranah pembentukan Qi, Kai mengeluh pelan. Setelah menghabiskan 1 botol air mineral, Kai berdiri dan melanjutkan olahraga paginya. Tubuh ini terlalu lemah. Jika saja aku berhasil masuk ke ranah pembentukan Qi, aku bisa menyuling sebuah pil untuk memperkuat tubuh ini. Sayangnya, melanjutkan lari paginya, Kai melihat sesosok laki-laki yang cukup familiar. Setelah jaraknya semakin dekat ia dapat melihat jelas wajah lelaki itu. Hoi! Kai berteriak dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh 2 orang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir trotoar. Mereka berdua berbalik dan menyadari sumber suara itu berasal dari seorang pemuda yang sedang memakai baju jersey berlari ke arah mereka. 2 orang itu seketika terkejut. Kai, apakah itu kau?
Mendengar ucapan dari pemuda di depannya, Kai melambaikan tangan sebagai jawaban. Melihat jawaban Kai, kedua pemuda itu langsung berjalan mendekat ke arahnya. Rei, Han, bagaimana kabar kalian? Mengabaikan pertanyaan Kai, Rei seketika berlari dan memukul bahu Kai. Kami berdua baik. Aku mendengar dari ibumu bahwa kau sudah hampir pulih. Haha, apakah besok kau akan kembali masuk sekolah? Reita dan Hanu merupakan sahabat Kai sejak kecil. Karena mereka tumbuh besar bersama, Kai sudah menganggap Reita dan Hanu sebagai saudaranya sendiri. Itu sudah pasti. Lalu apakah ada kejadian menarik selama aku sakit? Rei dan Han saling memandang. Rei kembali menatap Kai dan mulai menjawabnya. Kai, apakah kau masih mengingat Yola? Tentu saja. Bukankah dia bunga sekolah sewaktu kita masih SEM dulu? Aku juga pernah menyukainya saat itu. Rei menghela nafas kemudian menceritakan kejadian di sekolah selama seminggu sejak Kai terbaring di rumah sakit. Ada seorang murid baru di kelas 12X, yaitu Yola. Anehnya gadis itu menjadi sangat menyeramkan dengan dua bola matanya yang sangat hitam. Setelah Yola pindah, seringkali terjadi kejadian aneh yang mengakibatkan beberapa murid menghilang tanpa jejak. Para guru telah meminta polisi untuk menyelidiki kasus ini, tapi selama seminggu penyelidikan polisi masih belum menemukan hasil sama sekali. Selesai bercerita, ekspresi Kai menjadi sangat aneh. La memandang Rei dan Han dan membuka mulutnya. Apakah kalian berpikir ini ada hubungannya dengan Yola? Rei dan Han mengangguk sebagai jawaban. Semenjak Yola pindah, banyak kejadian aneh yang terjadi di sekolah, jadi kami berpikir ini ada hubungannya dengannya. Kai mengangguk. Setelah itu dia mengajak Rei dan Han untuk sarapan pagi bersama di rumahnya. Maaf Kai, aku tidak bisa. Ibu menyuruhku untuk mengurus rumah hari ini. Reita menolak dengan ekspresi tidak enak di wajahnya. Sama halnya dengan Hanu. La juga menolak karena ada urusan di rumahnya. Melihat dua sahabatnya menolak ajaknya, Kai menghela nafas sedih. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada dua orang itu, Kai kembali jogging hingga ia melihat sebuah toko antik di pasar yang membuat dirinya tertarik. Kai berjalan masuk ke dalam toko antik itu dan pada saat dirinya membuka pintu masuk, Kai merasakan sebuah fluktuasi spiritual di dalam toko itu. Kai menjadi begitu bersemangat dan mulai mencari sumber energi. Beberapa saat kemudian pandangan Kai tertuju pada sebuah giok berwarna hijau cerah yang terletak di sebuah rak yang berdebu. Kai mendekat dan mulai menyentuh giok hijau itu. Seketika seluruh tubuhnya bergetar karena energi spiritual yang terdapat dalam giok itu langsung terserap masuk ke dalam dantiannya dan langsung membuat Kai menerobos ranah pembentukan Ki. Setelah terkejut sesaat, Kai kembali ke akal sehatnya dan seketika sebuah ide licik muncul di kepalanya. Kai mendekat ke arah pemilik toko yang sedang duduk sambil membaca buku dan menyapanya. Halo Paman, apakah Paman mempunyai giok seperti yang ada di sana? Kalau boleh izinkan aku untuk melihatnya sebentar. Pemilik toko melihat Kai dengan pandangan acuh tak acuh dan menunjuk sebuah pintu kayu di dalam sana. Kai tersenyum gembira dan mulai berjalan ke pintu kayu yang ditunjuk oleh pemilik toko dan dengan tangan kanannya, La membuka pintu kayu itu. Setelah pintu terbuka, Kai merasakan perasaan hangat yang mengalir di sekitar tubuhnya. La menyeringai dan berkata pelan, haha, aku mendapatkan jackpot kali ini. Jika aku berhasil menyerap seluruh energi ini, aku bisa menembus ranah pembentukan core dalam sekali jalan. Tak menunggu berlama-lama, Kai segera duduk bersila dan mulai mempraktekkan teknik pelahap bintang. Seketika seluruh aura di dalam ruangan itu terkoordinasi menjadi satu dan langsung masuk ke dalam tubuh Sukai. Bam! Suara ledakan kecil terdengar di dalam ruangan tempat Kai berada yang mengejutkan pemilik toko. Berdiri dari tempat duduknya, pemilik toko langsung berdiri dan berlari ke arah ruangan yang baru saja Kai masuki. Setelah membuka pintu ruangan, ekspresi pemilik toko menjadi sangat aneh. Ia melihat Kai sedang berdiri sambil melihat-lihat giok yang ada di tangannya.
Apakah tadi hanya halusinasiku saja? Pemilik toko menggelengkan kepalanya dan kembali tempat ia duduk dan mulai membaca kembali buku yang berada di tangannya. Sementara itu di dalam ruangan di dalam toko, Kai menarik nafas lega. Untung saja tidak ketahuan, aku terlalu bersemangat sehingga lupa untuk menciptakan penghalang di sekitar. Kai kemudian keluar dari toko itu dengan senyuman berseri-seri di wajahnya. Lah sekarang telah berada di ranah pembentukan Courtier 1 hanya dalam sekali jalan. Bagaimana ia tidak senang? Kai menggerakkan seluruh ototnya dan mulai mencoba kekuatannya. Lah mengepalkan tangan dan dengan cepat meninju sebuah batu yang berada di bawah jembatan. Ledakan. Batu itu seketika pecah menjadi kepingan kecil. Melihat hal itu Kai mengangguk puas. Kekuatan miliknya saat ini sekitar 1000 kilogram. Kai meregangkan otot-ototnya dan berlari ke arah pasar untuk membeli beberapa herbal untuk menyuling pil. Pasar tidak terlalu jauh dari tempat ia berada sekarang, sehingga hanya beberapa menit ia telah mencapai pasar dan melihat lautan orang-orang berkerumun di sana. Kai terkejut dan sesaat ia kembali ke pandangannya semula. Lah mengaktifkan mata elang dan mencari herbal-herbal yang ia butuhkan. Karena ia telah menembus ranah pembentukan core, kekuatan mata elang hanya mampu melihat sejauh 1 kilometer. Setelah memindah keseluruhan pasar, mata elangnya melihat sebuah herbal yang memiliki aura yang begitu familiar. Setelah melihat lebih dekat, Kai begitu terkejut dan tiba-tiba berteriak, rumput roh. Bab 85. Barter. Kai sekali lagi menggunakan mata elang untuk memeriksa apakah herbal itu merupakan rumput roh atau tidak. Setelah memeriksa selama beberapa waktu, Kai terkejut. Itu memang rumput roh, bukan hanya 1, melainkan 10. Rumput roh adalah sebuah herbal tingkat 3 yang biasa digunakan untuk menyuling pil embun, yang merupakan pil bintang 5. Di benua kultivator, herbal seperti rumput roh bukan hal yang langka untuk dijumpai. Di setiap gunung di dataran kultivator tumbuh jutaan bahkan miliaran rumput roh seperti itu, tapi ini adalah bumi, di mana bahkan energi spiritual sangat tipis yang tidak memungkinkan herbal seperti rumput roh untuk tumbuh. Perlahan tubuh Kai menjadi transparan yang akhirnya menghilang di antara kerumunan. Di toko yang terdapat rumput roh, terlihat seorang pria tua berpakaian compang camping duduk bersandar di tembok yang ada di belakangnya. Saat pria tua itu membuka mata, Lah melihat Kai sedang menatap 10 rumput roh yang ada di tikar dagangannya. Anak muda, apa yang ingin kamu beli di daganganku ini? Kai tidak menjawab melainkan mengalihkan pandangannya pada herbal lainnya. Paman, aku ingin membeli ini, dan ini. Kai menunjuk 10 rumput roh serta beberapa herbal lainnya. Tanpa berlama-lama pria tua itu langsung mengambil sebuah kantong dan mulai memasukkan herbal-herbal yang Kai tunjuk. Semua total 300.000 GP, mata uang ya. Kai mengeluarkan sebuah dompet dan mulai mengambil uang yang ada di dalamnya. Ternyata di dalam dompet miliknya hanya terdapat beberapa puluh ribu GP. Kai tersenyum canggung kemudian berbalik menatap pria tua berharap bisa mendapatkan diskon. Anu paman, aku hanya memiliki 80.000 GP, bisakah aku mendapatkan semua herbal itu hanya dengan ini? Kai tersenyum malu sambil menyerahkan 80.000 GP dari dompetnya. Apa? Sudahlah aku tidak ingin menjualnya kepadamu. Kemudian pria tua pemilik dagangan itu mengembalikan herbal-herbal yang baru saja ia masukkan kembali ke tempat semula. Melihat hal itu Kai mencoba menggunakan cara lain. Bagaimana dengan ini paman? Aku ingin menukar herbal itu dengan sebuah pil. Pil? Apakah kau pikir aku idiot? Sudah cepat pergi, kau mengganggu moodku saja. Kai tersenyum masam, ia mengambil sesuatu dari saku bajunya. Setelah beberapa saat Kai mengambil pil berwarna biru laut. Sebelum datang ke sini Kai sudah membuat sebuah pil dari herbal yang ia temukan di hutan. Sayangnya herbal tersebut berkualitas buruk, Kai hanya dapat membuat pil bintang 2. Pil penambah umur.
Sebuah cahaya yang cukup silau menyinari mata pria tua hingga membuatnya tertegun diam. Melihat reaksi dari pria tua itu, Kai menyeringai dalam hatinya. Kai memandang pria tua itu dan berkata, "Bagaimana paman, apakah kau bersedia barter denganku?" Seakan kembali ke akal sehatnya, pria tua itu memandang Kai dengan tatapan rumit. Setelah memperhatikan pil berwarna biru muda di tangan Kai, pria tua itu bertanya, "Bisa kau jelaskan apa khasiat dari pil ini?" Ucapnya sambil menunjuk pil yang ada dalam genggaman tangan Kai. "Telanlah, kau akan tahu sendiri manfaatnya setelah menelan pil ini." Sedikit perasaan ragu-ragu terlihat di mata pria tua. Setelah beberapa saat, pria tua itu menelan pil tanpa ragu-ragu. Setelah pil masuk ke dalam perut pria tua, dengan sangat cepat pil penambah umur langsung mengalir ke seluruh pembuluh darah. Perlahan-lahan fitur wajah dan seluruh kulit pria tua itu mengencang, sorot matanya yang lesu kini berubah menjadi sorotan tajam dengan keriput di wajahnya yang perlahan mulai menghilang. Setelah khasiat sari pil penambah umur telah bereaksi sempurna, tubuh pria tua itu bergetar hebat. Ia tidak percaya apa yang telah terjadi padanya. Ia mengalihkan pandangannya kepada pemuda biasa di depannya. Bagaimana? Menggunakan tangan kanannya yang sudah gemetar, pria tua dengan hati-hati menyerahkan herbal kepada Kai dan berkata dengan suara serak, Maafkan ketidaksopanan saya. Anda dapat memiliki seluruh herbal yang ada di toko ini." Kai sudah menduga jawaban dari pria tua yang ada di depannya saat ini. Bagaimanapun bumi tidak memiliki energi spiritual dan setiap penduduk bumi hanya mampu mencapai usia 100 tahun. Pria tua sekiranya berusia 50-60 tahun dan ia tiba-tiba merasakan bahwa tubuhnya kembali muda dan otot-otot miliknya juga kembali seperti masa mudanya. Bagaimana ia tidak bahagia? Walaupun harus membayar dengan seluruh harta miliknya, ia tidak akan mampu membeli satu buah pil seperti ini. Ini adalah keberuntungan miliknya seumur hidup. Dengan tergesa-gesa ia berlutut di depan Zukai. Yang mengejutkan semua orang yang melihat kejadian itu. Kai mengerutkan kening melihat tingkah pria tua di depannya. Dengan nada sedikit kemarahan Kai berkata dengan dingin, "Apa yang sedang kau lakukan? Cepat berdiri." Melihat tatapan Kai yang dingin seolah membuat seluruh tubuhnya membeku, pria tua langsung dengan cepat berdiri. "Saya Long Yun berharap Tuan Muda dapat menerima saya sebagai murid Anda." Kai mendengus kesal, pria tua di depannya ini setelah berlutut di depannya tiba-tiba meminta menjadi muridnya. Kai bagaimanapun hanya menatapnya dengan dingin. "Aku tidak berminat memiliki murid." Kai berbalik pergi tetapi langkahnya tiba-tiba berhenti. Ia membalik badannya dan menatap pria tua di depannya dengan tatapan kosong. Setelah keheningan beberapa saat, Kai bertanya, "Pria tua, dari mana kau mendapatkan rumput ini?" Kai menunjukkan rumput roh di tangan kanannya. Pria tua itu segera sadar dan menatap rumput roh yang ada di tangan Zukai. Beberapa ingatan muncul di kepalanya. Aku mendapatkan rumput itu dari seorang wanita misterius di kota Huanglang. Ia berkata kepadaku bahwa jika ada seseorang yang tahu manfaat dari herbal ini aku harus memberitahukan padanya. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya terlintas di kedua matanya. "Tuan Muda, apakah kamu?" Kai menghela nafas. Sepertinya pria tua ini menyadari bahwa dia, Zukai, mengetahui manfaat yang dihasilkan dari rumput yang bercahaya di tangannya. "Ya, aku mengetahui khasiat dari pil ini." Kai berkata acuh tak acuh sambil memandang pria tua di depannya. "Apakah kau tahu di mana wanita itu sekarang?" Zukai bertanya. Pria tua itu mendapati pertanyaan dari Kai dan menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Aku tidak tahu di mana wanita itu berada saat ini." Kai mengangguk dan melemparkan selembar kertas kemudian berbalik pergi. Tubuhnya perlahan menghilang di antara kerumunan orang-orang. Setelah tubuh Zukai tidak terlihat, pria tua mengambil selembar kertas yang baru saja dilemparkan Zukai ke arahnya dan membacanya secara perlahan. Waktu demi waktu berlalu,
Saat pria tua itu selesai membaca tulisan di kertas, tubuhnya menegang dan jejak ketakutan terlintas di kedua matanya. Hah, sepertinya akan terjadi gejolak di seluruh negara, tidak seluruh dunia akan dibuat gempar oleh orang itu. Bab 86. Kembali sekolah. Saat ini matahari sudah terbenam digantikan oleh cahaya bulan keperakan di langit yang menyinari malam yang gelap. Setelah mendapat herbal yang ia inginkan, Sukai langsung segera pulang ke rumah. Setelah membersihkan tubuhnya, ia berjalan ke ruang makan untuk makan malam. Di meja makan terlihat berbagai makanan yang menggugah selera. Setelah berdiri diam beberapa saat di depan meja makan, sebuah suara lembut membuat Kai kembali sadar. "Apa yang sedang kau tunggu, nak? Ayo cepat duduk." Suara lembut itu ternyata berasal dari ibunya yang sedang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Kai merasakan perasaan hangat dan nyaman dalam harinya ketika melihat senyuman dari ibunya. "Iya, Ibu." Setelah selesai makan malam, Kai membantu ibunya mencuci piring dan memberi ibunya sebuah pil yang hampir sama seperti siang tadi. Perbedaan ialah pil yang sekarang kau berikan pada ibunya adalah pil bintang 7. Melihat sebuah pil yang sangat cantik dan memiliki bau yang sangat harum di tangan putranya, Xian kemudian bertanya, "Nak, pil apa ini? Kenapa aroma yang keluar darinya sangat harum?" Mendengar pertanyaan dari ibunya, Kai dengan suara lembut mulai menjawab, "Ini bernama pil embun beku. Untuk khasiatnya sendiri ibu akan tahu setelah mencobanya." Tanpa ragu-ragu Qian segera menelan pil yang Kai berikan dan dengan cepat seluruh tubuhnya mulai mengalami perubahan. Efeknya tidak jauh berbeda dengan pil penambah umur, tetapi ada beberapa khasiat penting yang membuat pil ini berbeda. Selain untuk memperpanjang umur, pil embun beku juga dapat memperkuat otot, tulang dan memperlancar sirkulasi darah. Setelah beberapa waktu khasiat pil embun beku perlahan memudar, kini Qian yang telah mengkonsumsi pil tersebut, seluruh tubuhnya seperti telah direkonstruksi ulang. Fitur wajahnya kini semakin cantik dengan seluruh kulitnya sangat lembut dan halus. Qian terbelalak melihat seluruh kejadian ini. Setelah berjalan ke kamar dan mengambil sebuah cermin, ia melihat sosoknya saat masih muda dulu. Bahkan Kai yang melihat seluruh kejadian ini menjadi tercengang. Ia tidak pernah menyangka ibunya saat masih muda begitu cantik dan mempesona. "Cantik sekali," Kai tanpa sadar bergumam pelan. Seakan menyadari apa yang baru saja ia katakan, Kai segera menghilangkan pikiran kotor dari kepalanya, tetapi dalam hatinya ada sedikit perasaan berharap. "Jika saja aku bukan anaknya, maka..." Selesai membersihkan piring, Kak menuju ke kamar tidur. Di sana ia mulai mengeluarkan beberapa herbal dari toples kaca yang ia taruh dalam lemari. Mengambil 10 potong rumput roh dari dalam toples serta beberapa herbal lain, Kai mulai melempar semua bahan ke udara. Segera Kai memejamkan mata dengan sikap lotus. Kai mulai mengalirkan ki miliknya untuk mengontrol bahan-bahan dan mulai mengeluarkan api Phoenix. Proses penyulingan pil berlangsung selama 1 jam. Seluruh tubuh Kai saat ini sudah basah karena keringat. Ia menarik nafas panjang dan mulai mengambil segelas air dan meneguknya. Untung saja aku berhasil menyuling pil bumi bintang 3, sekarang seluruh ki dalam tubuhku telah terkuras habis." Kai dengan wajahnya yang sudah pucat dengan nafasnya yang tidak teratur mulai kembali mengambil segelas air dan meneguknya. Jika saja ia kehabisan energi ki sebelum selesai menyuling pil, maka pil tersebut akan segera meledak, juga akan menderita beberapa kerusakan internal. Setelah menunggu beberapa waktu, tubuh Kai kembali semula, wajahnya yang tadinya pucat kini kembali segar dan penuh energi. Mengambil 10 pil yang berhasil ia buat, Kai segera menelannya dalam sekali jalan. Setelah pil sudah masuk ke dalam dantian miliknya, segera pil tersebut mulai bereaksi. Bam, bam, ledakan energi spiritual terjadi dari dalam dantian dan segera menuju keseluruhan meridian yang ada dalam tubuh Kai.
Ledakan rasa sakit yang tak terkendali menjalar dari kepala hingga ujung kaki. Tapi bagi Kai yang telah mengalami rasa sakit yage luar biasa di dunia kultivator, kini kondisi mentalnya telah mencapai tingkat yang bisa disebut abnormal. Pusaran cahaya emas mengelilingi tubuh Kai dan terus seperti itu hingga pagi hari tiba. Perlahan cahaya berwarna emas itu menghilang. Setelah itu, Kai membuka kedua matanya yang tertutup, pupil berwarna hitam legam serta jejak kedinginan dapat dirasakan hanya dengan menatap mata hitam miliknya. Hiya, setelah mengkonsumsi 10 pil bumi bintang 3, Kai ternyata berhasil menerobos ke ranah pejuang perunggu tier 1. Visi matanya kini semakin tajam. Kai juga sudah berhasil membuka kesadaran spiritual yang mampu merasakan aura sejauh 10 km jauhnya. Tubuh fisik Kai juga telah ditempa habis-habisan. Dengan tubuh naganya yang disegel, peningkatan fisik miliknya tidak terlalu cepat. Tapi meski begitu, ini merupakan peningkatan yang cukup memuaskan. Kai mengangguk puas, ia melihat seluruh tubuhnya lengket dengan cairan hitam yang berbau busuk. Ia segera memasuki kamar mandi. Tanpa butuh waktu lama, Kai segera keluar dari kamar mandi, dengan handuk tebal yang menutupi tubuh bagian bawahnya. Setelah itu, Kai segera mencari seragam sekolah miliknya dan setelah beberapa saat ternyata seragam sekolahnya saat ini sudah tidak muat lagi dengan tubuhnya. Melihat ke arah cermin, Kai baru menyadari bahwa tubuhnya telah bertambah tinggi serta terdapat beberapa perubahan pada wajahnya yang membuat Kai terlihat semakin tampan. Bekas jerawat yang terdapat di wajahnya juga menghilang digantikan oleh kulitnya yang bersih. Kai mendengus menyadari hal ini. Sekarang bagaimana aku bisa pergi sekolah tanpa seragam? Ucap Kai kesal. Setelah berpikir selama beberapa waktu, sebuah panggilan yang akrab terdengar di telinganya. Kai sayang, cepat turun dan sarapan. Hari ini kau akan kembali sekolah kan? Not, panggilan nak saya ganti dengan Kai sayang, atau yang punya ide lain silakan tulis di komentar. Kai berjalan turun dengan baju kasual miliknya. Setelah sampai di ruang makan, terlihat seorang wanita cantik sedang menggoreng ikan dengan senyuman manis yang dapat membuat setiap pria terpesona hanya dengan melihatnya. Kai menelan ludah melihat pemandangan indah di pagi hari dan tanpa sadar mengetuk kepalanya sendiri. Oi, apa yang sedang kau pikirkan dengan ibumu sendiri idiot? Kembali ke sikap tenangnya, Kai segera duduk dan menghabiskan 2 piring dalam waktu singkat. Ia juga memberitahu ibunya tentang seragam sekolahnya yang sudah tidak muat. Cian segera berdiri dan berjalan menuju kamar miliknya. Setelah beberapa saat kemudian ia keluar dengan sepasang seragam yang cukup besar di tangannya. Dapat dilihat bahwa ukuran baju itu sama persis dengan ukuran tubuh Kai saat ini. Kai tidak membuang waktu lagi karena sebentar lagi ia akan terlambat ke sekolah. Ia segera berjalan ke dalam kamarnya dan mulai mengganti baju kasual dengan seragam sekolah. La pamit pada ibunya dan bergegas berlari menuju SMA K1, yang berjarak 7 km dari rumahnya. Untuk waktu yang sedikit ini yaitu hanya 7 menit sebelum sekolah dimulai. Jika Kai naik bis ia akan telat, jadi Kai memutuskan untuk berlari langsung menuju sekolah. Bab 87. Gadis siluman. Bayangan hitam melintas dari jalan raya hingga menimbulkan sebuah gerakan angin yang cukup kencang. Dengan kecepatan Kai saat ini ia hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk sampai di sekolah. Di dalam sebuah gang yang cukup sempit, Kai berhenti berlari dan mulai merapikan kerah bajunya yang terbuka saat berlari. Setelah melihat ke sekitar dan tidak menemukan seorang pun di sana, Kai mulai berjalan dengan sambil memakai sebuah topi hitam. Saat itu Kai sampai di depan pintu gerbang masuk sekolah, terlihat banyak murid perempuan serta laki-laki masuk ke dalam. Penampilan Kai yang cukup mencolok mulai ditatap oleh para murid perempuan yang sedang duduk di bangku taman. Kai mengabaikan tatapan para gadis genit itu dan berjalan maju menuju pintu masuk gedung sekolah.
Kai mulai mengingat-ingat di mana kelasnya berada. Setelah jeda waktu yang singkat, Kai akhirnya mengingat di mana ruang kelasnya berada, yaitu di lantai 3 ruangan nomor 4 dari samping tangga. Tak menunggu lama, Kai segera bergegas masuk ke dalam kelas takut kalau pembelajaran akan dimulai. Saat ini Kai telah berada di depan pintu masuk. Ia berdiri dan mulai melepas topi hitamnya. Setelah topi hitam yang menutupi rambut Kai telah terlepas, kini terlihat wajahnya yang sangat tampan dengan rambut pendeknya yang sudah tersisir rapi. Jujur saja, Kai masih menyukai gaya rambut panjangnya saat berada di dunia kultivator, tapi saat ini dengan rambut panjangnya serta setelan seragam sekolah itu akan terlihat sangat aneh. Kelak, Kai memegang gagang pintu dan membuka pintu kelas. Begitu pintu terbuka, sebuah pandangan dingin segera tertuju ke arahnya. Sedikit jejak kejutan terlintas di matanya, tetapi sesaat setelah itu sorot matanya kembali tenang seperti biasa. Kai segera mengalihkan pandangan matanya dan menatap seluruh teman sekelas dan pandangannya berhenti pada sosok perempuan suram yang duduk di pojok ruangan dekat dengan jendela. Yola. Aura hitam pekat dengan fluktuasi energi gelap mengelilingi tubuh gadis suram tersebut. Dengan fakta ini Kai yakin bahwa peristiwa hilangnya beberapa siswa terkait dengannya. Setelah sepasang mata Kai dan Yola saling bertatapan, Kai menggunakan sedikit kekuatan spiritual untuk mengujinya. Energi spiritual yang tak terlihat dengan cepat menyerang Yola tepat di bagian kesadaran miliknya. Seketika itu Yola merasakan rasa sakit yang menggerogoti otaknya. Ah! Jeritan Yola yang sangat keras membuat seisi murid di dalam kelas menjadi terkejut. Mereka semua menatap Yola yang sedang menggeliat di lantai sambil memegangi kepala. Melihat hal itu Kai segera menghentikan serangan miliknya dan sedikit rasa bersalah terlintas di kedua matanya yang hitam. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Kai segera berjalan dan segera duduk di tempat duduknya. Ia melihat ke samping dan dengan jelas melihat Yola yang dibantu berdiri oleh para murid perempuan. Seragam sekolahnya kini telah basah oleh keringat, terlihat cetakan bra dari balik kainnya. Yola sekam mendapat tatapan tajam dari para murid laki-laki, segera menyadari ada yang salah. Ia melihat tubuhnya dan cetakan bra berwarna merah terlihat jelas di balik seragam putihnya. Perasaan malu bercampur marah merasuki pikirannya. Ia menggunakan kedua tangan untuk segera menutupi dua buah dadanya dan berniat ke toilet untuk mengeringkan pakaiannya. Sebelum itu ia mengarahkan pandangan penuh kebencian pada Zukai yang saat ini sedang santai mengobrol dengan Rei dan Han. Oh, itu benar. Kai berhenti berbicara dan mengalihkan pandangannya kepada Yola. Ia mengungkapkan senyum jahat dari wajahnya yang tampan. Melihat senyuman jahat itu, amarah Yola semakin membesar. Ila mendengus dingin dan segera berlari keluar. Kriing. Bel masuk telah berbunyi yang menandakan dimulainya pembelajaran. Kai menaruh tas dan mengambil sebuah buku dari dalam tas. Waktu berlahan berlari. Saat itu matahari mulai terbenam ke arah barat. Saat ini Kai menatap jam tangan di tangannya yang menunjukkan pukul 15.30. Tak lama setelah itu terdengar bunyi bel sekolah yang menandakan berakhirnya pembelajaran hari ini. Kai merapikan seluruh bukunya dan memasukkannya ke dalam tas. La mengucapkan selamat tinggal pada Rei dan Han. Dalam perjalanan pulang ke rumah, di sebuah jalan yang cukup sunyi bahkan tidak terdengar kegiatan apapun di sana, Kai melihat sesosok perempuan menghadang jalannya. La memiliki mata berwarna merah menyala, selain itu terlihat juga sebuah telinga dan ekor kucing dari tubuh gadis yang menghadangnya. Kai menaikkan alisnya berpura-pura terkejut melihat siluman berwujud manusia di depannya ini. Dirinya mengeluarkan seringai dingin dan melemparkan tasnya ke tanah. Jie, tidak pernah aku sangat akan bertemu seorang praktisi tenaga dalam yang berusia sangat muda. Tawa seram gadis itu sekam membawa perasaan takut ketika memasuki telinga. Cukup basa-basinya, cepat katakan di mana para siswa yang menghilang sekarang, kalau tidak.
Kai dengan teliti menatap siluman itu dan memperkirakan kekuatannya hanya di ramah pembentukan Ki Tier 7. La awalnya cukup terkejut tapi segera perasaan itu hilang digantikan oleh sikap tenangnya. Jie, bagaimana jika aku tidak mengatakannya? Aku cukup terkejut saat merasakan serangan miliki di kelas tadi pagi, tapi itu masih terlalu lemah untuk mengalahkanku dalam wujudku saat ini. Siluman itu seakan tidak memperhatikan perkataan Kai sama sekali. Kai mendengus dingin, La berjalan pelan ke depan sambil meregangkan otot-ototnya yang kaku. Setelah tatapannya terfokus pada siluman itu, Kai segera meninggalkan sebuah kilatan petir dan bayangannya di tempat ia berada. Wus! Kai muncul kembali di belakang tubuh gadis siluman itu. Gerakannya yang sangat cepat tanpa membuat sedikit pun suara mengejutkan gadis siluman. Gadis siluman memiliki refleks yang cukup cepat. Ia segera menggunakan kedua tangannya untuk memblokir serangan yang ditujukan Sukai ke arahnya. Tapi bagaimana bisa seorang yang hanya berada di ranah pembentukan Ki Tier 7 dapat menahan kekuatan serangannya yang saat ini telah mencapai ranah pejuang perunggu? Meski begitu, Kai saat ini hanya menggunakan sebagian kekuatannya karena jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya maka tubuh gadis itu pasti telah hancur tak bersisa. Bam! Setelah dapat menahan serangan yang Kai lakukan, tubuh gadis siluman seketika terhempas ke udara dan mendarat di tanah dengan jejak darah terlihat di sekitar mulutnya. Tech! Gadis siluman itu meludahkan darah segar dan menatap Sukai dengan pandangan penuh amarah. La meraung dan menerjang ke arah Kai dengan sebuah cakar tajam di kedua tangannya. Saat cakarnya hampir mengenai tubuh Kai, dengan cepat Kai langsung mencengkram leher gadis siluman tersebut. RGGH. Gadis siluman itu meronta-ronta di udara, mata merahnya memunculkan jejak ketakutan yang mendalam. Ia tak pernah menyangka pemuda yang ia remehkan ternyata begitu kuat. Bahkan dari awal ia dapat langsung membunuhnya dengan mudah, tapi sepertinya pemuda itu hanya bermain-main dengannya saja. Sudah selesai. Sekarang cepat katakan di mana para murid yang menghilang di sekolah. Melihat mata gadis itu yang telah menunjukkan tanda menyerah, Kai menyeringai dingin dan bertanya. Gadis itu tetap tidak menjawab yang membuat Kai semakin menyeringai dingin dalam hatinya. Tangan kirinya saat ini tengah memegang leher gadis siluman itu yang merupakan temannya Yola. Sambil tersenyum jahat, Kai menggunakan tangan kanannya untuk meremas dua buah bola besar yang ada di depan matanya kini. Ah, hentikan! Gadis siluman itu mengeluarkan sebuah teriakan yang sangat menggoda sehingga membuat Kai tambah bernafsu untuk meraba-raba tubuh mulusnya. Kai mendekatkan kepalanya ke telinga Yola dan membisikkan sesuatu, jika kau masih tidak mau mengatakannya, aku tidak bisa menjamin bahwa tubuhmu akan kehilangan keperawanannya hari ini. Kai mengeluarkan suara jahat dengan tatapan matanya yang masih tertuju pada dua buah keindahan besar yang saat ini tengah ia pegang. Bab 87. Cairan pengendali jiwa. Matahari sekarang hampir sepenuhnya tenggelam dan kegelapan malam sudah mulai terlihat. Di sebuah jalanan yang sepi terlihat seorang pria berseragam sekolah dengan seorang gadis yang memiliki sebuah telinga kucing dibalut oleh selembar kain putih tipis. Sukai saat ini tengah melonggarkan kekuatan cengkramannya pada Yola. Ia menatap tubuh Yola yang begitu putih dan halus seperti giok. Kai sudah tak dapat menahan nafsunya lagi. Di bagian bawah perut, adik kecil Kai mulai perlahan berdiri tegak. Jadi apakah kau masih tidak mau memberitahuku? Kai masih mengungkapkan tatapan dingin, tapi bagaimanapun ia juga seorang pemuda yang dalam masa pubertas. Melihat sebuah keindahan yang sangat cantik di depannya, bagaimana dia bisa menahan nafsunya? Cih, lakukan apapun sesukamu. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Yola menatap Sukai dengan pandangan jijik. Ia mendengus dingin kemudian melihat adik kecil Kai yang terbangun membuat wajahnya memerah. Begitukah? Kai telah sepenuhnya melepas cengkraman pada leher Yola. Ia merencanakan otot lehernya dan mulai menarik tubuh Yola dalam pangkuannya. Papa,
Suara tamparan keras mulai terdengar. Kai dengan keras menamparkan pantat seksi milik Yola hingga membuat gumpalan daging itu menjadi merah. Ah, dasar orang cabul, henti. Ah, merasakan tamparan Kai semakin keras, Yola mengeluarkan erangan yang menggugah nafsu. Cepat katakan, ucap Kai dengan suara dingin, ia juga memasukkan niat membunuh ke dalam suaranya. Yola menjadi terdiam untuk beberapa saat. Setelah itu ia menatap Kai dan dengan acuh tak acuh berkata, "Aku tidak akan memberitahumu." Mendengar jawaban darinya, ekspresi Kai semakin dingin. Ia berkata dengan niat membunuh yang pekat merembes dari tubuhnya, "Bagus. Bagus. Sebenarnya aku tidak ingin menggunakan cara jahat seperti ini karena kau adalah seorang wanita, tapi karena kau bersikeras." Kai mengambil sebuah botol kaca dari kantongnya. Di dalam botol kaca itu terdapat sebuah cairan hitam yang menjijikan. Kemudian Kai mengalihkan pandangannya pada Yola yang saat ini tergeletak di tanah tidak berdaya. Seakan tahu apa yang sedang Kai pikirkan saat ini, Yola mengertakkan giginya, tetapi seluruh tubuhnya saat ini bergetar. "Kau, cepat berhenti. Jika tidak..." Sebelum Yola dapat menyelesaikan ucapannya, Kai telah memegang erat tangan kirinya. "Jika tidak apa?" Kai membuka tutup botol kaca yang berisi cairan hitam. Setelah tutup botol telah berhasil terbuka, tercium sebuah aroma busuk keluar dari sana, bahkan Kai sendiri ingin muntah ketika mencium baunya. Kai menggunakan kekuatan rohnya untuk mengunci pergerakan Yola. Dengan kedua tangannya ia secara paksa membuka mulut Yola dan mulai menuangkan cairan hitam pekat itu ke dalam mulutnya. Tidak seperti yang Kai harapkan, setelah sedikit cairan itu memasuki mulut Yola, dia segera memuntahkan cairan itu walaupun dengan seluruh tubuhnya yang telah terkunci dengan kekuatan roh Kai saat ini. Kurasa tidak ada pilihan lagi. Kai dengan enggan menuangkan cairan hitam itu ke dalam mulutnya. Memandang Yola yang saat ini sudah tidak bisa bergerak, kemudian mulai mencium mulutnya. Saat berciuman dengan Yola, Kai juga menuangkan cairan hitam itu ke dalam mulut Yola. Kai memasukkan lidahnya ke dalam mulut Yola untuk menghilangkan fokusnya pada cairan hitam. Dua orang di jalan sepi pada malam hari sedang berciuman, entah reaksi apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang ketika melihatnya. Tanpa butuh waktu lama cairan itu langsung masuk ke dalam tubuh Yola dan mengalir ke seluruh tubuhnya, bahkan mulai memasuki jiwanya. Yola kembali ke akal sehatnya dan menyadari bahwa tubuhnya sudah dapat digerakkan. Ia segera mendorong Zukai menjauh dari tubuhnya. "Gah, hoek." Yola menepuk-nepuk dadanya mencoba memuntahkan cairan hitam yang baru saja memasuki tubuhnya. Tapi itu percuma saja karena saat ini cairan hitam itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Merasakan usahanya sia-sia, Yola berbalik memandang Zukai yang saat ini sedang berdiri sambil mengeluarkan seringai jahat. Kau, apa yang kau masukkan ke dalam mulutku?" Yola mendengus dingin menatap Zukai, niat membunuhnya kini telah bercampur ki gelap dalam tubuhnya. Ia menatap Zukai dengan penuh kebencian dan amarah yang tidak terbendung. "Mati kau manusia." Tepat saat Yola selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar dan rasa sakit yang hebat mulai menggerogoti seluruh tubuhnya, persis sama dengan apa yang dia alami ketika pagi hari. Yola menggunakan sisa kesadarannya untuk bangkit, tapi usaha itu hanya sia-sia. Zukai menatap Yola yang sedang berusaha bangkit dan berjalan pelan mendekatinya. "Kau, apa yang kau lakukan padaku?" Tubuh Yola gemetar dengan jejak ketakutan melintas di matanya. Tidak takut mati, tapi ia takut jika ia mati di tangan orang ini, entah apa yang akan ia lakukan pada tubuhnya nanti. "Hehe, bukankah kau sendiri yang mengatakan untuk melakukan apapun? Kenapa sekarang kau ketakutan seperti itu?" Zukai semakin mendekat ke arah Yola berada. Sebaliknya saat ini Yola berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari Zukai. Setelah tiba di depan Yola, Zukai berkata dengan suara dingin, "Sekarang cepat katakan." "Ah, itu."
Yola kembali menggeliat di tanah sambil mengeluarkan erangan kesakitan, air mata saat ini sudah membahasi wajahnya. Dari kecil sampai sekarang dirinya belum pernah merasakan jenis rasa sakit seperti ini. Akan kukatakan, tolong cepat hentikan, aku sudah tidak kuat menahannya lagi. Yola merintih dan memohon pada Zukai dengan seluruh tubuhnya yang sudah lemas. Hehehe. Seharusnya kau mengatakan lebih awal, maka kau tidak akan tersiksa seperti ini. Sebelum itu bisakah kau memberitahu padaku, apa yang sebenarnya apa cairan hitam itu? Yola bertanya dengan tubuh lemahnya yang saat ini dibantu Kai duduk. Itu adalah cairan pengendali jiwa, aku membuatnya sendiri menggunakan beberapa herbal berbahaya dan juga 1 tetes darahku. Jadi siapapun yang dengan sengaja atau tidak meminum cairan itu akan menjadi budak selamanya, kecuali aku sendiri yang membatalkannya. Jejak harapan di mata Yola seketika menghilang setelah selesai mendengar jawaban langsung dari Zukai. Ia menghela nafas dengan jejak kesedihan terlihat di mata indahnya. Segera ia mulai berbicara tentang menghilangnya berbagi siswa secara tidak masuk akal selama beberapa minggu terakhir. Itu semua memang ada hubungannya dengannya. Yola merupakan anggota klan rubah sekaligus putri langsung dari pemimpin klan. Ada berbagai jenis binatang buas sepertinya berada di bumi, tapi mereka semua menutup diri pada urusan dunia. Bahkan klan Serigala Es juga telah tetapkan sebagai legenda. Suatu hari klan milik Yola diserang oleh seorang pria berjubah hitam dengan kepalanya yang tertutup kerudung. Di antara beberapa ratus jumlah anggota klan rubah hanya Yola sendiri yang berhasil selamat, saat itu dirinya hanya berusia 7 tahun. 6 tahun setelah tragedi itu terjadi, Yola kembali bertemu pria misterius itu di sebuah gunung yang terletak tidak jauh dari kota Huanglong. La tahu dari pria itu bahwa seluruh keluarganya saat ini masih hidup. Tapi jika dia ingin menyelamatkan seluruh keluarga dan klannya, Yola harus memenuhi beberapa persyaratan dari pria misterius tersebut. Saat ini Yola telah berhasil memenuhi 2 dari 3 syarat yang diajukan oleh pria berjubah hitam, sedangkan syarat ketiga, Yola harus membawa 100 tubuh seorang manusia yang masih perawan dan perjaka. Selesai mendengar cerita dari Yola, Kai begitu terkejut karena bukan hanya klan rubah saja yang terdapat di bumi, melainkan ada ribuan klan tersembunyi yang berada di bumi. La juga telah memperkirakan kekuatan pria berjubah hitam yang telah menyerang klan rubah. Kai menduga bahwa pria tersebut saat ini ada di ranah pejuang perunggu menengah atau pejuang perunggu puncak. Sekarang cepat bawa aku ke tempat di mana kau menyembunyikan para siswa. Yola mengangguk kemudian menyuruh Zukai mengikutinya. Bab 88. Pria berjubah hitam. Di sebuah pabrik kosong yang sudah tidak terpakai untuk waktu yang cukup lama, pabrik itu terletak cukup jauh dari kedalaman hutan. Suara kendaraan hampir tidak dapat terdengar di sana. Lolongan binatang serta beberapa suara mendesis dapat terdengar jelas jika seseorang memasukinya. Tak jauh dari tempat pabrik kosong itu berada, terlihat 2 orang berbeda jenis kelamin sedang berjalan menuju tempat pabrik itu berada. Tuan, di sana tempat murid yang hilang disembunyikan. Yola menoleh ke samping dan berbicara kepada Kai sementara jari telunjuknya menunjuk ke arah tempat pabrik kosong itu berada. Mehaemem. Kai mengangguk dan memasang eksepsi seolah dia juga mengetahuinya. Tepat di depan pabrik kosong itu, Kai dapat merasakan dengan jelas aura roh jahat serta elemen hitam mengelilingi pabrik itu. Kai menggunakan elemen cahaya miliknya untuk melindungi dirinya dari kerusakan akibat dari ki hitam tersebut. Ia juga mengedarkan elemen cahaya pada Yola. Mari kita masuk, Kai berkata dengan lembut. Setelah Yola meminum carian pengendali jiwa miliknya, sikap Kai padanya sedikit berubah. Ya Tuan. Kedua orang itu mulai memasuki pabrik dengan Yola saat ini berada di depan. Tak jauh dari dalam pabrik Kai dapat melihat sebuah bayangan hitam yang terbang di atas langit-langit. Tidak hanya satu melainkan ada puluhan bayangan hitam di sana. Roh jahat.
Kai mengerutkan kening melihat puluhan roh jahat yang saat ini sedang terbang di atas langit-langit pabrik sambil mengungkapkan elemen hitam yang cukup menusuk. Roh jahat tidak dapat diserang dengan kekuatan fisik melainkan dengan ki atau elemen cahaya yang bersifat merusak. Melirik ke samping, terlihat ekspresi tenang Yola seakan sudah terbiasa dengan ini. Yola juga mengalihkan pandangannya pada Kai dan dengan suara lembutnya ia berkata, "Tuan tidak perlu tegang, roh-roh jahat ini tidak akan melukai kita." Yola mengungkapkan sikap percaya diri, ia berjalan ke depan mengabaikan puluhan roh jahat itu, Kai juga tanpa sadar mulai mengikutinya. Setelah dua orang tersebut sampai di sebuah ruangan kosong, terlihat rumput liar mulai tumbuh di dalam ruangan itu. Benar-benar kotor. Tapi di balik tumpukan sampah serta rumput liar itu, dapat terlihat sebuah pintu masuk kayu yang tertutupi sampah dedaunan dan juga rumput liar. Kai menaikkan alisnya ketika melihat pintu masuk tersebut, mungkinkah murid sekolah yang menghilang itu ada di dalam sana? Ya, jawab Yola. Yola membuka pintu kayu dan terlihat sebuah tangga yang menghubungkan ruangan ini dengan bawah tanah. Yola bergegas menuruni tangga itu diikuti Kai di sisi kirinya. Setelah beberapa waktu berlalu, Kai dan Yola sampai di sebuah tempat yang sangat gelap, bahkan jejak cahaya tidak dapat terlihat sedikit pun di sana. Kai menjentikkan jari tangannya dan mulai muncul sebuah lampu cahaya berbentuk bola kecil di ujung jarinya. Sinar cahaya itu langsung menerangi seluruh ruang di dalam ruang bawah tanah, terlihat jejak darah mengental di lantai tempat Kai berpijak saat ini. Merasakan ada yang salah, Kai bergegas menuju sumber darah dan ketika dirinya sampai di sana, ia dikejutkan oleh sesosok pria bertudung hitam dengan jubah berwarna hitam pekat membuatnya terlihat seperti sosok bayangan tanpa wajah. Kai melihat sekilas dan menyadari orang di depannya ini cukup kuat untuk menjadi lawannya. Sebaliknya orang berjubah hitam itu begitu terkejut merasakan aura kehidupan yang muncul di belakangnya. Ia berbalik untuk memastikan dan melihat Kai dan Yola sedang berdiri menatapnya dengan ekspresi dingin dan amarah yang berapi-api. "Dasar monster tua, kali ini aku bersumpah akan membunuhmu." Awalnya Yola sangat ketakutan dengan pria berjubah yang saat ini berada di depannya, tapi karena ada Kai di sampingnya Yola merasa aman. "Membunuhku, bewahaha. Gadis kecil, apa kau lupa saat ini nasib seluruh klan Fox ada di tanganku?" Pria berjubah itu mengeluarkan 100 kristal berwarna merah dari lengan sakunya. Ratusan kristal itu melayang di udara membuat tatapan Yola semakin dingin. Kristal darah. Kai cukup terkejut tetapi sesaat perasaan terkejut itu digantikan tatapan ketidakpedulian. Trik rendah seperti ini tidak cukup untuk mengancam tuan muda ini. Sebuah api berwarna ungu keluar dari telapak tangan Kai. Seketika seluruh pabrik itu langsung menjadi panas hanya karena aura yang keluar dari api neraka. Pria berjubah hitam serta Yola dikejutkan dengan munculnya api berwarna ungu secara tiba-tiba. Butir-butir keringat mulai menetes di dahi Yola sedangkan pria berjubah hitam tetap berdiri tegak. Tidak ada yang dapat melihat ekspresinya karena tertutup oleh sebuah kerudung hitam gelap. Kai mengibaskan tangannya dan melempar api neraka untuk membakar seluruh kristal darah yang saat ini melayang di atas kepala pria berjubah hitam. Sangat cepat, pria berjubah hitam terpana sesat. Hanya dalam waktu satu tarikan nafas, 100 kristal darah langsung terbakar habis menjadi debu. "Haha. Gadis kecil klan Fox, lihatlah orang yang kau bawa. Dia bahkan telah membakar habis 100 kristal darah yang berisi jiwa milik klanmu." Pria berjubah hitam tertawa sangat keras sedangkan ekspresi Yola berubah menjadi sangat suram. "TTT, tuan muda, kenapa kamu membunuh para anggota klanku?" Yola berbalik menatap Kai dengan butiran air mata telah membahasi wajahnya. Kai menangkap tubuh Yola dan menyandarkan pada dada miliknya. Ia berbisik pelan di telinga Yola, "Gadis bodoh, mana mungkin aku membunuh anggota klanmu,
api tadi tidak hanya membakar kristal jiwa tapi juga melepas kekuatan jiwa yang tertanam di dalamnya. Kai mengangkat kepala Yola dengan tangannya dan mengusap air mata yang sudah membasahi wajahnya. Sungguh, Yola masih terisak tetapi di dalam hatinya ia juga bahagia mendengar perkataan Kai yang menyebutkan anggota klannya masih hidup. Tentu saja, Kai merasakan dadanya telah basah karena air mata Yola. Ia mengalihkan tatapannya pada pria berjubah hitam dan melesat dengan cepat ke arahnya. Seluruh teknik Kai saat ini sedang tersegel jadi Kai hanya dapat menggunakan tenaga kasar untuk mengalahkannya. Ia juga menggunakan kekuatan roh untuk mengunci pergerakan pria berjubah. Merasakan tubuhnya tidak dapat bergerak, ekspresi pria berjubah hitam menjadi sangat suram. La mencoba menggunakan berbagai cara untuk lepas dari kendali kekuatan roh milik Kai. Kai mengepalkan tangannya kuat-kuat dan dengan cepat ia telah sampai di depan tubuh pria berjubah. Bam! Serangan pukulannya tepat mengenai wajah pria berjubah dan membuatnya terpental jauh di udara. Bam! Pa! Suara tulang patah dapat terdengar. Kai kembali melesat lurus dan mengejar tubuh pria berjubah yang terpental jauh di udara. Kai mengepalkan tinjunya sekali lagi. Kai juga mengaliri kepalan tinjunya dengan api Phoenix berwarna biru. Kai melompat tinggi di udara, menuju tubuh pria berjubah. Dengan seluruh kekuatannya Kai langsung melemparkan pukulan ke arah perut pria berjubah. Bam! Duar! Tanah tempat tubuh pria berjubah mendarat menjadi sebuah lubang besar. Kai mendarat dan memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. La segera berdiri dan menyeka noda darah di mulutnya. Bab 89. Berhasil menyelamatkan murid sekolah yang hilang. Lubang hitam tercipta di dalam pabrik kosong yang berada jauh di dalam hutan. Suara ledakan yang sangat keras dapat terdengar sejauh 1 kilometer jauhnya. Sayangnya pabrik itu terletak jauh di dalam hutan. Yola mendekat ke arah Kai dan membantunya berdiri. Dapat terlihat bekas noda darah di bibir Kai. Yola menjadi sangat takut apabila sesuatu terjadi kepada Kai. La dengan gugup merobek seutas kain dari bajunya dan menggunakannya untuk mengelap noda darah yang terdapat di bibir Kai yang mempesona. Aku tidak apa-apa, terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Kai berkata dengan suara serak sambil memandang Yola dengan hangat. Wajah Yola memerah ketika mendapati tatapan hangat dari Kai. La juga dengan gugup bertanya. Apakah orang itu sudah mati? Aku tidak tahu pasti, aku akan segera memeriksanya. Setelah terkena serangan penuh darinya dan juga api Phoenix, bagaimana pria itu masih hidup? Walaupun kultivasinya saat ini masih terlalu rendah tetapi, kekuatan api Phoenix tidak bisa dianggap enteng. La segera melompat turun ke bawah lubang besar di depannya. Lubang itu tidak terlalu dalam dan ia juga dapat melihat tubuh pria berjubah yang tertutup oleh puing-puing batu. Dengan kibasan tangannya, puing-puing batu seketika terbang ke samping. Kai dapat melihat wajah dari wajah pria berjubah hitam itu, ada sebuah tanda di bagian leher pria itu. Kai mencari-cari di sekitar tubuhnya dan tidak menemukan apapun yang lain. La memanggil kembali api Phoenix untuk membakar mayat pria itu menjadi abu. Kai melompat keluar dari lubang dan melihat Yola sedang duduk sambil terus mengertakkan giginya. Setelah melihat bayangan hitam keluar dari lubang, Yola segera mendekat dan bertanya, "Bagaimana Tuan?" "Dia sudah mati." Yola mengeluarkan nafas lega, "Terima kasih Tuan telah membantu klanku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu." "Tidak perlu berterima kasih, aku juga di sini untuk menyelamatkan para murid." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kai berbalik dan berjalan memasuki ruangan yang tak jauh dari lubang besar berada. Kelak, pintu masuk terbuka. Kai mendongak ke atas dan melihat mayat beberapa murid tergantung di atas sana dan juga terlihat seekor monster menjijikan sedang menghisap darah dari mayat murid tersebut. Kai menjadi sangat marah, walaupun ia bukan orang baik tetapi ini adalah murid yang satu sekolah dengannya.
Melihat mayat yang sudah tidak utuh lagi dari murid itu, amarah Kai meledak sampai puncaknya. Kai perlahan terbang di udara, lalu mengangkat kedua tangannya dan mengeluarkan dua api berwarna ungu dan biru. Kekuatan mental dan roh milik Kai sudah terkuras akibat pertarungan tadi, kini Kai hanya dapat mengeluarkan setengah dari kekuatan aslinya. Kedua api itu perlahan bergabung menjadi satu dan membentuk sebuah teratai yang sangat indah berwarna biru di sisi kiri dan ungu di sisi kanan. Warna tubuh Kai sudah berubah pucat, langsung jatuh ke tanah dengan sisa sedikit kesadaran. Walaupun begitu Kai tidak pingsan begitu saja, menggigit bibirnya hingga berdarah untuk menjaga sisa kesadarannya. Berdiri dengan susah payah. Kedua kakinya sudah bergetar sangat hebat, berjalan mendekati mayat monster yang baru saja ia serang dengan gabungan api neraka dan api Phoenix. Sebuah pecahan logam berwarna hijau terlihat sangat terang di dalam gudang yang sangat gelap. Cahaya hijau itu menarik perhatian Kai yang saat ini tengah berdiri dengan wajah pucatnya, berjalan ke arah permata hijau dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang cukup besar terkandung di dalam sana. Kai menjadi bersemangat, mencari energi spiritual di bumi sangatlah sulit, maka dari itu jumlah energi spiritual yang terkandung dalam permata hijau itu cukup untuk membuat para praktisi tenaga dalam di seluruh dunia menjadi iri. Kai dengan cepat mengambil permata itu dan menyimpannya, bergegas ke arah murid-murid sekolah. Ternyata tak jauh dari mayat monster, Kai dapat melihat teman-teman sekolahnya saat ini sedang kehilangan kesadaran di sebuah kurungan yang terbuat dari besi. Saat ini Kai sudah sepenuhnya mendapat kesadarannya kembali, menggunakan sisa kekuatannya untuk mematahkan penjara besi tersebut. Kai melihat sekeliling dan tidak menemukan sosok Yola, dia khawatir dengannya dan bergegas mencarinya. "Yola, di mana kamu?" Kai sudah menggunakan kekuat roh 1A berkali-kali, saat ini kekuatan rohnya sedang dalam masa pemulihan. Ia tidak dapat menggunakan kekuatan roh untuk melacak keberadaan Yola berada. Hampir setengah jam mencari Kai tidak dapat menemukan keberadaan Yola. Akhirnya setelah beristirahat sebentar Kai memanggil polisi dan memberitahu keberadaan para murid yang menghilang. Menunggu polisi datang dan menuntun mereka ke tempat teman sekolahnya berada. Setelah memasuki ruangan itu, salah satu polisi wanita muntah karena tidak kuat menahan bau darah yang keluar dari dalam ruangan. "Wena, apakah kamu baik-baik saja?" Polisi pria bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja." Kai juga menyadari bau yang pekat dari ruangan itu, tapi karena sudah terbiasa dengan bau ini, bahkan bau yang lebih menyengat ketika di dunia kultivator, Kai bersikap biasa-biasa saja seolah tidak ada yang terjadi. Di sana paman polisi. Kai menunjuk tempat sel kurungan yang telah pecah, dan terlihat beberapa murid yang tak sadarkan diri di dalam ruangan itu. "Terima kasih anak muda, berkat dirimu kasus ini dapat terselesaikan. Kalau oleh tahu, bagaimana kamu mengetahui tempat seperti ini, karena pabrik ini berada sangat jauh di dalam hutan." Kapten polisi menatap Kai dengan pandangan curiga. Kai terlihat sangat muda, jadi bagaimana bisa ia berada di tengah hutan seperti ini apalagi sendirian? Sebenarnya saya sedang berkemah dengan teman saya di sekitar hutan, karena saya mendengar sebuah teriakan jauh dari dalam hutan. Kami berdua ingin melihat apa yang terjadi. Dan Kai menjelaskan cerita khayalannya pada kapten polisi. Anehnya polisi itu langsung percaya apa yang baru saja dikatakan Kai. "Jadi sekarang di mana temanmu itu?" Kai tidak menemukan alasan untuk menjawab. Tiba-tiba Kai mendengar sebuah suara manis yang memanggilnya dari belakang. "Sayang, kenapa banyak sekali polisi di sini?" Melihat sosok perempuan yang memakai baju kasual sama sepertinya, Kai cukup terpesona dengan penampilan manisnya. Tanpa Kai sadari, Yola telah menarik lengan memeluk tangan kanan kiri Kai. Dapat Kai rasakan sensasi empuk datang dari tangan kirinya. "Paman polisi ini teman saya, atau bisa saya bilang pacar saya."
Kapten polisi itu mengangguk dan menghadiahi Kai dan Yola uang masing-masing 100.000 GP dan penghargaan. Polisi masih menyelidiki pabrik itu sementara Kai dan Yola pergi berduaan tengah malam di dalam hutan. Setelah menjauh dari para polisi, Yola segera melepaskan pelukannya di tangan Zukai dan berjalan mundur dengan wajahnya yang sudah sangat merah. "Maafkan saya Tuan." Yola menunduk dan berkata malu-malu. "Tidak apa-apa." Kai menjawab dengan ekspresi kekecewaan terlintas di wajahnya. "Oh, dari mana saja kamu? Kau tahu aku sangat khawatir dan mencarimu selama setengah jam tapi tidak dapat menemukan di mana kamu berada." Kai berkata dan berpura-pura marah. "Maafkan saya Tuan, saya sangat khawatir dengan keluarga dan anggota klan saya dan pergi tanpa memberitahu Tuan," ucap Yola dengan rasa bersalah. Baiklah kalau kamu baik-baik saja, sekarang bawa aku menemui anggota klanmu." Setelah dimaafkan oleh Kai, Yola menjadi bersemangat dan menarik lengan Kai dan berjalan dengan cepat ke sebuah daerah yang berada di sisi lain hutan. Bab 90. Klan Fox. Di kedalaman hutan yang sangat jauh, dua siluet hitam sedang berlari dengan kecepatan yang mungkin tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Setelah menyelamatkan anggota klan serta keluarganya, Yola membawa mereka semua kembali ke tempat klan Fox berada. Dengan kecepatan mereka saat ini mereka berdua akan sampai dalam kurun waktu 15 menit. Kekuatan Kai perlahan mulai pulih. Saat ini ia sudah memulihkan kekuatannya sekitar 30%. 15 menit kemudian, Kai dan Yola berhenti tepat di pinggir sungai. Yola berdiri di depan Kai sambil mengucapkan mantra kuno. Ketika Kai mendengar mantra yang baru saja Yola ucapkan, ia begitu terkejut karena bahasa dalam mantra tersebut sama seperti bahasa yang digunakan di dunia kultivator. Jangan-jangan klan Fox juga berasal dari dunia kultivator. Sebuah pemikiran terlintas di benak Zukai. Selesai mengucapkan mantra, sebuah penghalang tipis muncul. Ini sebenarnya sebuah arai ilusi. Kai berseru melihat sebuah dinding tipis di depannya. Karena kekuatan roh miliknya masih belum pulih, ia tidak menyadari adanya arai ilusi tersebut. Yola mengajak Kai memasuki dalam penghalang tipis. Kai merasakan sesuatu seperti air mengalir melalui tubuhnya. Saat itu juga ia membuka matanya. Kai tiba-tiba berseru kaget melihat pemandangan di depannya ini. Ternyata ini adalah sebuah dunia kecil yang cukup luas. Udara dalam dunia kecil itu begitu segar, serta pasokan energi spiritual dalam dunia ini juga cukup tebal jika dibandingkan dengan bumi. Yola kembali menyeret tangan Kai dan mengajaknya memasuki desa. Tiba di desa, Yola disambut dengan tatapan hangat oleh setiap orang, tetapi ketika melihat seorang manusia di belakang Yola mereka mengernyit dan mendengus dingin. Kai sadar akan hal itu dan memakluminya, klan mereka baru saja diambang kehancuran oleh ulah manusia. Yola juga menyadari situasi itu dan berbalik menatap Kai di belakangnya. Kai hanya menanggapi tatapan Yola dengan senyum menawan membuat Yola memerah. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah rumah yang terbuat dari batu dan tumbuhan. Rumah itu merupakan rumah terbesar di antara banyak rumah lainnya. Kai yakin bahwa rumah di depannya adalah milik patriark klan Fox. "Tok, tok, ayah, ini aku Yola. Aku sudah membawa orang yang telah menyelamatkan klan kita kemari," Yola berkata dengan suara yang manis. Beberapa saat kemudian sebuah suara pintu terbuka terdengar. Dari dalam ruangan terlihat seorang wanita paruh baya berpenampilan sama dengan Yola. Dengan hanya melihat fakta itu saja, Kai dapat mengetahui bahwa wanita ini adalah ibu Yola. "Ibu, di mana ayah?" Ibu Yola memandang Kai di belakang Yola dengan pandangan hormat dan juga penuh perhatian. "Oh iya, Bu, ini adalah tuan yang aku sebutkan, dia yang telah menyelamatkan klan Fox kita." Yola memperkenalkan Kai pada ibunya dan mengajak Kai masuk ke dalam rumahnya. Rumah itu begitu sederhana. Ada berbagai perabotan rumah yang terbuat dari kayu yang diukir dengan sangat cantik.
Sepertinya klan Fox masih mengikuti budaya nenek moyang. Kai berpikir. Kai duduk di sebuah kursi batu dan Yola yang duduk di sisinya. Situasi mereka berdua sangat canggung setelah apa yang baru saja terjadi beberapa saat lalu. Di mana ayahmu, Yola? Yola tersentak sesaat kemudian berdiri dan bertanya pada ibunya di mana ayahnya saat ini berada. Tok, tok, sayang aku sudah pulang, tolong buka pintunya. Suara ketukan pintu kembali terdengar, suara pria paruh baya juga ikut terdengar disertai ketukan pintu. Kai berdiri dan membuka pintu rumah tersebut. Begitu pintu terbuka, Kai begitu terkejut melihat seorang pria paruh baya dengan otot yang sangat besar di sekujur tubuhnya. Menilai dari kekuatannya pria paruh baya ini haruslah seorang kultivator ranah pembentukan kor puncak dan hampir menembus ranah pejuang perunggu. Sebaliknya reaksi pria paruh baya itu menjadi sangat marah. Ia mengerutkan kening dan menatap Kai dengan tatapan penuh kebencian. Bajingan. Apa yang sedang kau lakukan di rumahku, Hah? Ayah Yola meraung dan menyerang Kai dengan kedua cakar lancipnya. Tidak seperti Yola, pria paruh baya ini begitu cepat dan memiliki pengalaman bertarung yang dapat dibandingkan dengan orang-orang dari alam kultivator. Kai secara refleks menghindar dan dengan jari telunjuknya Kai memukul titik-titik akupuntur dari ayah Yola hingga membuatnya tidak dapat bergerak. Apa yang kau lakukan padaku, bajingan keparat? Cepat lepaskan teknik busukmu ini. Ayah Yola terus meraung dan dengan gila mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya, tapi itu sia-sia saja karena seluruh meridiannya telah tertutup sehingga tidak dapat mengaliri ki dengan baik. Mendengar teriakan keras dari Patriark Sekte, banyak anggota klan Fox mulai waspada dan segera keluar dari rumah masing-masing menuju rumah Patriark klan. Lihat, ada seorang manusia yang sedang menyerang Patriark. Teriak seorang anggota klan Tang, rumahnya tidak jauh dari tempat Patriark klan berada. Bangsat, bagaimana manusia ini memasuki klan kami? Apakah dia juga satu anggota dengan pria berjubah hitam saat itu? Yola dan ibunya yang saat ini sedang berada di dapur terkejut dengan teriak Patriark klan. Mereka berdua segera bergegas keluar dan melihat seluruh anggota klan Fox dengan marah mengelilingi Kai dengan niat membunuh yang cukup menekan. Semuanya berhenti. Suara teriak seorang gadis terdengar dari dalam rumah. Mereka semua cukup familiar dengan suara ini dan segera menoleh dan mendapati putri Patriark klan sedang menatap mereka semua dengan amarah yang berapi-api. Apa begini cara kalian memperlakukan penyelamat klan kita, Hah? Yola mendengus dingin sambil menatap para anggota klan. Ia menatap Kai yang saat ini sedang berdiri di dekat ayahnya. Lah dengan lembut berjalan ke arah Kai di bawah tatapan ingin tahu semua orang. Maafkan saya, Tuan. Kata-kata yang Yola ucapkan saat itu mengejutkan seluruh orang. Mereka kembali mengingat apa yang baru saja Yola tentang pemuda itu yang menyelamatkan klan mereka. Yola, apa yang baru saja kamu ucapkan? Kenapa kau meminta maaf pada si bangsat ini? Patriark Sekte yang sudah dikendalikan marah tidak dapat mencerna apa yang baru saja Yola ucapkan. Ayah, apakah begini caramu memperlakukan dermawan klan Fox? Dermawan, apa yang kamu maksud dengan itu? Patriark Sekte tidak dapat mencerna apa yang baru saja Yola katakan dengan otak kecilnya. Pemuda ini, maksud saya Tuan, ini merupakan orang yang telah membunuh pria berjubah yang menyerang klan kita. Dia juga yang berhasil menghapus kutukan jiwa di dalam kristal darah. Yola kemudian mulai menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Setelah Yola selesai bercerita, seluruh wajah anggota klan dan Patriark Sekte menjadi suram. Pemuda ini telah menyelamatkan klannya tanpa imbalan apapun dan dia. Apa yang telah dia lakukan kepadanya? Setelah efek dari serangan Kai berakhir, Patriark Sekte segera bersujud dan meminta maaf pada Kai apa yang telah ia lakukan. Maaf Tuan atas apa yang telah aku lakukan tadi. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya. Butir-butir keringat membasahi tubuh Patriark Sekte, karena jika Kai tidak menerima permintaan maaf dirinya,
Patriark Sekte tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan nasib klan Fox. Tidak perlu dipikirkan paman, tolong berdirilah. Aku dan putrimu merupakan teman dekat. Ketika dia mempunyai masalah tentu saja aku harus membantunya. Walaupun Kai dan Yola hanya mengenal selama beberapa saat, tetapi hubungan mereka telah semakin dekat sejak kejadian tadi. Benarkah itu? Kai mengangguk sebagai jawaban, setelah itu wajah tertekan dari para anggota klan kembali semula. Patriark Sekte berdiri dan dengan teriakannya yang sangat keras, malam ini klan Fox akan merayakan pesta untuk menghormati sang dermawan. Di malam hari yang cerah itu lampu-lampu yang terbuat dari elemen cahaya mulai menyinari desa klan Fox. Bersambung.